A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati biha na'mal salihan litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, brother side and sister side, para bikers yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan kita selalu menambahkan syukur kita hanya kepadanya, karena dengan bersyukur Allah akan tambahkan kebaikan yang kita lakukan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur aku tambah, kata Allah. Apa alasan kita bersyukur? Karena Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa berbuat baik, mengais waktu dari waktu banyak yang telah kita buang di masa lalu kita. Wallahi akhi akhwati fillah, kita manusia ini nggak bisa memilih takdir. Dan yang bisa memilih takdir. Kalau seandainya saya bisa memilih takdir, mungkin kita akan memilih meminta jadi anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau minta jadi Rasul pun tidak mungkin, betul. Si miskin pun berkata, kalau seandainya saya bisa memilih takdir, mungkin saya pengen menjadi cucunya Nabi Daud, anaknya Sulaiman, betul. Cuma kan kita nggak bisa milih takdir. Jadi saya ingat dulu sekitar hampir 10 tahun yang lalu, saya mulai belajar untuk empati, mengumpulkan anak-anak yang saya lihat memang banyak yang harus dibantu. Anak-anak yang dibuang di jalan, bayi yang ditinggal di rumah sakit, korban KDART, yang acap kali dipandang buruk oleh segelintir manusia ini. Ya, walaupun saya nggak kumpulkan di rumah saat itu, cuman respon pun ada dan kita datangi mereka. Banyak orang yang mengatakan, Ustaz Suhan, Anda ini mengumpulkan orang yang nggak jelas nasabnya. Saya bilang, jaga lisan Anda lah. Ini anak nggak bisa milih takdir, dia juga pengen seperti kalian. Tapi saya punya Islam yang asik, agama yang Masya Allah, agama yang Rasul katakan al-amal bi khawatimiha, amalmu tergantung akhir bukan awal. Allah nggak peduli siapa kita dulu, Allah lihat siapa kita sekarang. Ini menjadi sebuah semangat buat ternyata memang betapa banyak kemuliaan yang datang dari sesuatu yang tak dipandang mulia. Bagaimana orang bisa tahu indahnya mutiara berkelas ini kalau nggak pernah merasakan bagaimana lumpur yang menutupi cangkang mutiara tersebut? Bagaimana kita bisa paham kelas berlian ini kalau kita nggak pernah tahu bongkahan intan yang pernah ada? Kita nggak tahu.
Kita nggak pernah tahu bahwa kemuliaan datang dari sesuatu yang memang Allah bikin mulia. Makanya manusia mana yang nggak punya masa lalu? Kita punya Rasul yang memiliki sahabat-sahabat yang punya masa lalu, betul. Tapi kaum mereka lihat kemuliaan yang Allah titipkan melalui mereka ini bisa menjadi sebuah sabab. Ternyata kesempurnaan itu dengan waktu dan ilmu. Tidak bisa orang langsung sempurna, dan memang tidak ada orang yang sempurna. Kita makhluk yang bernama manusia, keturunan Adam. Yang demi Allah, Adam adalah manusia yang berbuat salah. Apalagi keturunannya, kullu bani Adam khata. Bahwa setiap anak Adam ini memiliki kesalahan. Jadi selama kita yakin kita turunan Adam, tolong ya, jangan pernah merasa suci walaupun nama kita suci. Enggak perlu merasa maksum walaupun kita turunan Haji Maksum. Karena enggak ada orang yang maksum, enggak ada orang yang suci. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti memiliki kesalahan. Indahnya Islam ketika dikatakan bahwa wa'at bi sayyi'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan. Wa'at bi sayyi'atal hasanat tamhuha. Ikuti perbuatan dosa dan maksiat yang kau lakukan yang kau tak bisa meninggalkan dengan kebaikan. Karena kebaikan ini akan menghilangkan keburukan yang kita lakukan. Allahu akbar. Kita orang yang mungkin berbuat kesalahan, cuma kan Allah masih kasih panjang umur kita untuk bisa menutupi kesalahan dengan kebaikan. Ini yang dimaksud. Cuma untuk menutupi kesalahan dengan kebaikan, kita butuh cara. Nah, sebelum terlambat, yuk kita belajar. Ada kebaikan yang Allah tebar, yang kadang orang nggak paham itu adalah kebaikan. Karena sifat manusia begini, bro. Manusia adalah makhluk kadang yang membenci sesuatu yang dia tidak ketahui. Manusia adalah makhluk yang mencintai sesuatu yang dia tidak ketahui. Atau manusia makhluk yang membenci sesuatu yang dia tidak ketahui. Entah kita di golongan yang mana. Mungkin masa lalu kita mencintai sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, kita mencintai narkoba, kita mencintai dunia hitam, kita mencintai sesuatu yang orang gak bakal mencintainya. Bahkan sampai ada orang yang jatuh cinta kepada orang yang Allah benci. Tenang sayang, walaupun semua orang membencimu, dunia menghardikmu, bahkan Allah pun membencimu, aku tetap mencintaimu. Ini love is blind. Cinta buta. Emang endingnya mau kemana? Ukuran Islam tuh Allah. Waktu bercerita, belajar kita mulai tentang cinta dan benci karena Allah. Ya kalau bicara hidup sih terserah kita. Ish masyi'ta. Uniknya Bandung kan di sini nih. Kita akan lihat di mana style ini bebas banget. Ini kalau motor sudah freestyle sudah ya, bebas. Nggak ada aturan main custom abis. Kita mau kajian di masjid, ayo. Dari mulai bintang 6 Trans Studio sampai pabrik, sampai barak abri juga ada gitu kan. Nggak menghalangi. Kalau saya sih memandangnya positif banget. Ya. Tadi saya pikir Instagram, ternyata bukan nih. Saya ingin di up langsung. Saya katakan di awal saya turun tadi dari kendaraan yang boleh minjem, gitu ya. Karena ini sensitif banget sosmed. Orang Ustadz pakai mobil, Ustadz sombong pakai mobil, minjem, aduh. Harus open manajemen amat. Ya, jadi kita akan buktikan bahwa Islam ini rahmatan lil. Islam ini nggak ada pengkhususan. Islam ini rahmatan lil. Cuma cara mendatangkan rahmatnya aja mungkin yang perlu dipahami dan dicari. Ya, jangan cuma ngayal rahmat kalau nggak tahu cara datangnya. Bagaimana memancing rahmat datang? Gampang, Ustaz. Siapin aja Coca-Cola gitu ya. Itu mah rahmat. Ini mah rahmat yang dari Allah langsung. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Allah yang mengatakan kebaikan, rahmat dalam bentuk kebaikan ini ihsan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan dengan cara yang baik? Jadi level kebaikan yang kita bakal dapat tergantung level iman kita.
Nanti dah antum buka dari Quran tuh. Di surat Al-Ahzab ayat 35 ada level manusia. Jadi kalau kita mau tahu level kita di mana, coba perhatiin tuh ayat. Ini bukan kata saya, ini Allah berfirman, Nabi bersabda. Saya cuma nyampein gitu ya. Jadi kalau mau komplain bawa dalil juga. Jangan menurut saya. Saya tahu Ustadz ngomong ayat dan saya paham itu hadis. Tapi menurut saya, siapa saya? Kan begitu. Ya boleh tuh ya. Jadi nanti kalau mau bantah sampein lagi ayat dan hadisnya. Jadi asik. Kita ini ilmiah. Karena Islam ini ilmiah. Semua berbau ilmu. Kul hatu burhanakum. Berikan dalil. Ya, kalau ada dalilnya kita samina wa ata'na. Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman. Dia mau laki, dia mau perempuan, asal beriman. Kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Bicara sempurna, biar waktu dan ilmu yang menyempurnakan. Makanya sampaikan aja bro. Hidayah ini jobnya Allah. Ente denger nih kajian nih asik gitu ya. Terus pengen ngomong sama teman, ya sampein aja. Tapi ingat, jangan hakimi dia. Balighani walau ayat. Sampaikan dariku walaupun sejumlah, kata Rasul. Yang penting dariku, supaya ilmiah. Jangan menurut saya. Kalau menurut saya nanti ujung-ujungnya emosi. Ketika orang nggak paham, Rasul bersabda, bro. Ta ayatnya ta. Burung kuaing, burung kuaing. Atau ngegas. Yang begini nih nggak minum madu, makan sarang gitu ya. Bukan begitu bahasa agama dong ya. Agama datang dengan cara yang baik ya, dengan hikmah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mau ngedebat pun dengan cara yang ahsan. Hasan baik, ahsan kan terbaik. Ya kata orang bule mah more better lah dan lebih gitu ya. Pokoknya yang lebih baik, kalau hasan baik, ahsan lebih baik. Jadi dirangkai itu kalimat. Sampai betul-betul dia sadar, iya, lihat levelnya. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khasiina wal khasiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, baru was shaimina was shaimat wal hafizina furjan wal hafizat wa dhakirin Allah katsiran wa dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah akan berikan kemuliaan berbentuk ampunan. Sekarang kita punya masa lalu, kita pengen berhijrah. Salah satu hikmah hijrah apa sih? Pengen diampunkan dosa kita sama Allah. Ya Allah Ustaz, kalau ingat masa lalu, aduh Masya Allah, andai ada time track, Ustaz, kembali ke masa lalu, saya pengen bayar berapa pun saya cari dananya deh. Saya pengen hapus itu masa lalu saya. Cuma kan sejarah telah tertulis, Ustaz. Masa lalu telah terukir, Ustaz. Kerut di kening ini menandakan lambang sejarah yang pernah saya rasakan, Ustaz. Sulit saya menghapusnya. Cuma kabar gembira dalam agama saya ini, orang yang bertobat seperti orang yang nggak berdosa. Berarti kan Allah ampunkan dia. Bagaimana cara minta ampun? Islam ajarkan. Adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah janji, Allah tambah ampunan, Allah tambahkan pahala yang besar. Gimana caranya, Ustaz? Karena umur ini makin hari makin kurang, bukan makin tambah. Ya Allah, Ustaz, dulu Mas Ustaz, saya bangun tuh kalau dikagetin tidur jam berapa aja malam, Ustaz. Tergantung apa tongkrongan lah. Kadang intikal, perpindahan dari satu tongkrongan ke tongkrongan yang lain gitu. Sampai nggak berasa belum tidur nih malam, bangga, insomnia, bangga banget gitu ya. 3 hari ini bro belum tidur terus gitu ya. Atau vertigo. Vertigo nggak diobatin kan berat, naik vertigo, perampe, perlimo, malah naik, mati habis itu kita. Ya, Masya Allah. Dulu tidur kurang aja, Ustaz, bangun tuh lompat, Ustaz. Siaga langsung.
Dulu, itu mah dulu. Oh dulu banget Ustaz. Sekarang subhanallah Ustaz, ya Allah. Ini badan sudah mengabarkan tentang kelemahan, usia sudah mulai datang Ustaz. Karena terlalu lelah di masa muda, belum terlalu tua udah berasa nih badan merentak semua, betul. Bangun juga atu-atu melek dulu. Belum duduk aja bismillah udah 3 kali. Bismillah. Bayangin kamar mandi jauh, ya Allah, ya Allah. Sampai bangun bismillah, 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 sampai nyampe ke lokasi Ustaz. Ini udah lambat gerakan kita nih. Padahal waktu singkat banget. Dan ternyata iya ya. Saya baca sejarah, orang kuat pernah hidup. Pernah orang ciptakan orang paling kuat di dunia. Siapa? Ada yang tahu gak? Allah pernah ciptakan manusia paling kuat di muka bumi ini siapa? Ada yang tahu? Fir'aun. Itu manusia paling kuat tuh. Dalam sejarah dia paling kuat. Makanya dia diutus nabi yang ke Fir'aun itu, nabi yang gak pinter ngomong, pinter mukul. Siapa? Musa. Masya Allah. Musa punya jubir namanya Harun, karena gak bisa ngomong, dia mah pelok, cadel. Orang sekarang bilang pelok. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu doanya Nabi Musa tuh, karena memang cadel. Musa nggak pintar ngomong, pintarnya mukul. Orang Kipti dipukul sekali mati langsung. Buat ngadepin siapa? Firaun. Ini Firaun nggak bisa pakai bahasa basi, harus pakai tangan. Nabinya aja pintar mukul. Tapi kata Allah apa? Idhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan. Musa, Harun, temui itu Fir'aun. Ajak ngomong dengan bahasa yang lembut. Tetap dalam keadaan gak pinter ngomong, suruh ngomong yang lembut tuh Allah. Makanya kita mah belum selevel Firaun. Ya, dia mah mantan preman tat. Ya, sama Firaun masih kalah. Firaun bisa manah langit. Masya Allah. Firaun bisa bangun itu piramid. Sampai sekarang arsitek bingung lancipnya gimana caranya tuh. Sekarang ada alat bantu. Dulu mah gak ada gimana ngelancipinnya tuh. Bingung orang. Udah Firaun mau orang hebat. Makanya dilawan Nabi Musa tuh. Musa vs Firaun. Betul nggak? Kalau di sosmed kan begitu sekarang, Musa vs Firaun. Kayak semalam apa? Persib vs Arema. Ya, ini lawan nih. Masya Allah, terjadilah pertempuran antara Firaun yang Allah ciptakan dengan lawan tanding yang Allah ciptakan bernama Musa. Saking kuatnya Fir'aun, itu Fir'aun lawan Musa, menang mana? Menang mana? Nggak apa-apa, jujur aja, menang mana? Fir'aun. Musa dari mana? Yang dikejar Musa apa Fir'aun? Musa. Yang kalah siapa? Jangan malu-malu, Musa. Fir'aun menang. Allah tolong Musa. Lemparkan tongkatmu, terbelah laut. Tuh, Musa diperintahkan nyebrangin. Salahnya Fir'aun teh ngejar tuh. Musa selamat, Allah balikin ke laut, mati itu Fir'aun. Ya, ini menandakan bahwa orang kuat pun mati, Fir'aun pun mati. Allah ciptakan orang paling kuat ini pun mati. Nah kita kan nggak selevel sama Fir'aun. Tapi kalau Fir'aun yang lebih kuat dari kita aja mati, apalagi kita. Nah kalau sudah mati, ini apa yang kita bawa nanti? Ini yang membuat saya bergetar hati saya. Aduh ya Allah, ini sebelum terlambat gimana ya Allah. Karena kan kita nggak pernah tahu besok apa yang terjadi. Kita nggak pernah tahu kematian bakal mendatangi kita. Kafa bil mautin nasihah, cukup maut sebagai nasihat. Lebih dari itu Ustaz, ini kadang-kadang yang membuat saya sedih lagi Ted, setelah saya tahu ternyata waktu yang singkat ini kalau pengen dikasih keberkahan oleh Allah, ya keberkahan Allah itu adalah ridhonya Allah. Ridhonya Allah ini ada di ridho orang tua Ted. Aduh masa lalu Ted, ya Allah, ini dunia, mungkin dunia hitam ini membuat saya nggak bisa lembut sama orang tua saya Ted.
Masa lalu saya yang buruk, Ustaz. Ya Allah, pengen mengulang masa lalu. Ya Allah, apalagi setelah saya dengar ada ceramah tentang ada dua pemandangan paling indah di muka bumi ini, Ustaz. Yang pertama, menatap Ka'bah. Apakah mungkin orang seperti saya ini bisa menatap Ka'bah, Ustaz? Allahu Akbar. Ka'bah itu milik Allah, bukan milik Ustaz. Jadi jangan sampai menganggap bahwa Ustaz melarang atau begitu, tidak. Karena Ka'bah ini milik Allah. Allah yang bakal undang tamunya. Selama talbiyah dikatakan labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Selama talbiyah itu enggak berubah, siapapun berhak mengatakan itu. Labaik Allahumma labaik, ku datangi panggilanmu ya Allah. Labaik la syarika laka labaik, ku datangi panggilanmu ya Allah tanpa ada kesyirikan. Innal hamda, segala puji, wan ni'mata, segala nikmat, laka wal mulk, kerajaan milikmu ya Allah. La syarika lak, takkan pernah aku berbuat syirik padamu ya Allah. Berarti talbiyah ini menandakan tamu Allah itu tidak berbuat syirik. Walaupun banyak dukun yang berstatuskan orang pintar pergi haji, Ustaz. Karena kan nggak kelihatan di embarkasi, Ustaz. Dia dukun, lawang ada sosmednya, siap masang susuk dan meramal nasib. Mungkin dia umroh, dia haji, cuma bekas hajinya ndak ada. Karena agama ini memiliki bekas pada setiap ibadah yang dilakukan. Dia ndak memiliki bekas. Iya, kalau cuma sekedar gugur kewajiban, bro, ya cari aja uang udah. Jangan ngomong halal haram, yang penting bisa beli tiket, bayar visa, bikin paspor, bismillah. Habis berdosa, bismillah, tat. Allah. Sampai ke Arab. Cuma kan bekas umroh, bekas hajinya yang wallahu alam bisawab, itu yang jadi masalah. Iya. Iya, Ustaz, menatap Ka'bah, Ustaz, ya Allah. Pemandangan paling indah di muka bumi, betul? Ya, orang boleh berbeda suku bangsa, berbeda pemahaman, berbeda mazhab, tapi kalau sudah di Ka'bah semua akur, Ustaz. Ini yang bikin akur bukan orang, tapi Islam itu sendiri, Ustaz. Masya Allah. Dan pemandangan yang paling indah kedua itu yang saya dengar katanya, Ustaz, menatap wajah orang tua sendiri, Ustaz. Ya Allah, ya Allah, adakah waktu yang layak untuk saya mendatanginya, Ustaz? Masa lalu saya ini membuat dia benci. Masa lalu saya ini membuat saya tidak suka sama dia, Ustaz. Apalah alasannya? Karena macam-macam. Ada anak dikecewakan sama orang tua, ada orang tua dikecewakan sama anak. Ya, kadang-kadang begitulah hidup. Allah ciptakan ini orang tua bermanfaat buat anak, atau anak bermanfaat buat orang tua. Biasanya kondisi rasa yang seperti ini timbul nih ketika sempurna usia kita. Ya walaupun sekarang kondisinya kita nggak bisa nebak orang dewasa usia berapa. Dulu zaman saya masih muda, yang namanya balik itu nggak mungkin di bawah 15 tahun dah. Ya, 70-an, 80-an orang balik itu di bawah, di atas 15 tahun. Sekarang anak sekarang 9 tahun bisa memperkosa, maksudnya. Ya, kita nggak ngomong umur pas, tapi ada ayat, nanti antum bisa baca di surat Al-Ahqaf ayat 15 itu. Ayat yang mengabarkan tentang kesempurnaan usia. Falamma balagha asuddah wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Masyaallah. Ini ayat kalau antum paham, ya Allah, sampai ulama mengatakan nih doa yang dibaca menjelang usia 40. Mungkin teman-teman di sini semua nggak semua usia 40 ya. Tapi buat yang sudah mengarah kepada usia 40 ini berasa, atau yang sudah lebih berasa. Karena bahasa Allah ini lembut banget. Kata Allah, "Falamma balagha asuddah." Dan ketika sampailah dia sempurna di usianya. Artinya matang dia menghadapi kehidupan. Dia matang, dia tahu, ya Allah Ustaz, apa yang saya belum rasakan Ustaz? Cuma mati yang saya belum rasakan Ustaz. Dosa apa yang tidak saya lakukan? Setan juga keder sama setan.
Maka orang bilang saya mat setan. Masya Allah, setan. Aduh, kalau ingat itu ya Allah, sempurna umur. Wa balagu arba'ina sanatan, Allah katakan, dan kesempurnaan tersebut enggak lebih dari 40 tahun biasanya. Ya. Sampai umur 40 itu sempurna. Umur 40, umur di mana manusia ini mulai melo nih. Ya, saya suka katakan bahkan obrolan kita aja udah beda. Umur 40 beda sudah. Ya. Masa kanak-kanak perasaan baru kemarin ya. Kita balita umur 5 sampai 7 tahun tuh yang diomongin ya. Ya dikit-dikit, ini punya aku lagi, jangan punya aku. Nah, 7 tahun ke bawah balita ya. Sampai mulai masa kanak-kanak ya, 7 sampai 10 tahun mulainya. Dikit-dikit kalau ngomong dari bapakku lagi, oh mamaku yang kasih, oh bapakku tuh bersandar pada orang tua sampai 10 tahunan. 10 sampai 15 mulai ABG. Ngomongnya agak beda sedikit, Allah gitu ya, Allah gitu ya, anak ABG itu. Suara mulai pecah tuh ya, kumis mulai numbuh, waduh, mulai tangga muter-muter data rokoknya. Dulu kan sekarang spinner ya, mulai muter, nggak berasa. Tambah usia mulai 15 tahun sampai 20 tahun, mulai masa remaja. Kita bicara tentang apa, pendidikan. Lo sekolah di mana bro? Gua di sini. Lo sekolah di mana? Sekolah yang diomongin. Atau kebalikannya, senengnya madol nggak sekolah gitu. Seneng, bangga banget bikin dosa. Gue cabut 3 hari bro, gue 7. No, dia hebat, nggak sekolah hebat. Itu masa tuh ya. Umur 25 sudah mulai ngomongin masalah keluarga, masa depan. Umur 30. 30 ke sana kerjaan yang diomongin. Gawe di mana bro? Bikin usaha apa? Gini. 35 masuk 40 baru mulai ngomongin merek obat biasanya tuh. Mah herbal apa tuh soda, kulit manggis, daun sirsak, macam-macam tuh. Yang kita nggak makan dimakan dah sekarang pokoknya dah. Ya. Itu sampai umur 45 tuh, menjelang 50 yang diomongin apa? Merek rumah sakit baru tuh ya. Terbaru tuh, bagus, WC-na, dokterna, gitu ya. Nah udah umur 50 ke sono, baru tuh yang diomongin tuh dokter yang baik, dokter yang lembut. Nah, ya kalau udah 60 ke sono udah malas ngomong apa-apa dah. Ya, udah mantang juga udah ogah mantang ya. Udahlah kita mau ngapain lagi sih, tinggal nunggu waktu aja. Kita ngomong masa depan juga udah kurang semangat usia-usia gitu. Itu fase. Wa balagu arba'ina sanatan, sampai usia 40. Dia berkata, Rabbi auzi'ni. Allahu Akbar. Dia enggak berkata ilahi, dia berkata Rabbi. Kalau antum tahu bahasa Arab kalimat Robba ya rubu, ini adalah zat yang menciptakan kita dengan proses. Jadi kalau dia berkata Rabbi, sambil dia bayangkan masa lalunya. Dia tidak bisa memilih takdir rahim mana yang bakal mengandungnya, rahim mana yang bakal melahirkannya. Dia nggak bisa juga menolak rezeki yang masuk ke badan dia. Orang tuanya yang tidak baik, orang tua yang tidak betul, dia nggak bisa menghindar. Rabbi, Tuhan Rabb yang menciptakan diriku dengan proses. Auzi'ni, ajarkan aku ya Allah, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ajarkan aku untuk bisa bersyukur ya Allah atas nikmat yang kau berikan pada aku ya Allah. Bagaimana hamba tidak bersyukur? Sahabat-sahabat dekat hamba, teman-teman lama hamba sudah duluan lewat. Ada yang ode, ada yang TO, ada yang WO, macam-macam lah pokoknya. Pokoknya walk out lah dalam kehidupan ini ya Allah. Sampai orang bilang saya ini kayak kucing, katanya nyawanya 7 katanya. Aduh, subhandai, subhatan, sholat tilu jahitan. Subhan lagi, kasus selamanya ya Allah, kalau ingat masa lalu ya Allah.
auzi'ni ya Allah an ashkura nikmataka allati an'amta alayya ya Allah, nikmat yang kau berikan padaku ya Allah. Siapa yang nyangka hamba bisa menghafal Quran? Siapa yang nyangka hamba bisa menghafal hadis-hadis Rasulullah? Siapa yang nyangka hamba bisa bertendang ke rumahmu ya Allah? Siapa yang nyangka hamba bisa bertalbiyah ya Allah, mendatangi panggilanmu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, auzi'ni ya Allah an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan ajarkan aku bersyukur ya Allah atas nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku ya Allah. Apa syukurnya? Karena kau berikan kesempatan hamba untuk bisa berbuat baik. Bukankah yang masuk ke lubang kubur orang tuaku dua anak yang soleh? Bukan dua anak yang hebat, dua anak yang keker, dua anak yang jago, tidak, dua anak yang soleh ya Allah. Hamba tak merasa soleh, cuma hamba berusaha menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bentangkan alam barzah. Rasul melihat ada sosok mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat, Berhenti cambuk malaikat, bertanya si mayit, "Ya malaika, lima takifu min darbik?" Wahai malaikat, kenapa kau hentikan cambukanmu padaku? Apa jawab malaikat? Kaifa adribu wa waladuk istaghfar lak. Bagaimana aku bisa mencambukmu? Bagaimana aku bisa mencambukmu wahai mayit, sementara anakmu beristighfar untukmu? Masa lalu yang pernah saya alami Ustaz, ini mungkin gak kembali Ustaz. Dulu saya durhaka Ustaz, dulu saya berbuat dosa, saya bikin orang tua saya kecewa. Padahal orang tua saya berdoa, Rabbi habli minas salihin. Saya lahir gak sempurna Ustaz, cuma betul lah pepatah mengatakan, kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang kala Ustaz. Ya. Waktu saya digendong sama orang tua saya itu gak pernah menghardik saya. Bahkan dia mengatakan, anak ganteng, masih lucu, anak raja. Padahal bapak saya nganggur saat dibilang anak raja saya tuh. Ibu saya tuh Masya Allah Ustaz. Cuma air susu dibalas air tuba Ustaz. Lingkungan mendominasi hidup saya, sehingga perlahan saya terbentuk menjadi seorang gangster Ustaz. Apa yang saya gak rasakan? Coba kematian yang saya belum rasakan Ustaz. Dulu saya pede banget, berani mati. Padahal kalau saya mati dulu, tak kemana Allah letakkan saya. Jangan-jangan lubang kubur saya lubang neraka, bukan lubang surga. Ini yang membuat saya bersyukur. Saya nggak pernah ngayal Ustaz kalau bakal demen belajar Quran Ustaz. Ya Allah, nggak ada dalam agenda hidup saya duduk di pengajian sore-sore, itu nggak ada Ustaz. Tidur pun saya nggak paham doanya, bangun pun saya nggak ngerti bacanya Ustaz. Ya Allah, wallahi saya nggak pernah tahu Ustaz. Tapi sekarang Allah letakkan saya berada di sini Ustaz, di tengah-tengah teman yang sedang belajar, yang ya Allah saksi hidup dalam badan ini masih ada Ustaz. Yang membuat saya bingung, mau Allah ini apa? Cuma mungkin yang saya kecewa Ustaz, saya nggak bisa ketemu orang tua saya lagi Ustaz. Cuma pusara, cuma batu nisan, cuma tulisan yang saya baca namanya ada di belakang nama saya, Fulan bin Fulan. Ya Allah Ustaz, adakah Islam mengajarkan bagaimana berbakti kepada mereka ketika mereka sudah tidak ada? Demi Allah, sekarang saya punya semuanya Ustaz. Tapi setelah saya paham waridallah firidal walidain wa sukhtallah fi sukhtil walidain, demi Allah ya Allah, ambil semua yang kau titipkan padaku ya Allah, ambil semua usahaku, ambil semua nama besarku ya Allah, ambil semua yang kau titipkan padaku, ambil ya Allah. Tapi tolong ya Allah, jangan
jangan pernah kau ambil rasa cinta ini pada kedua orang tuaku ya Allah. Ini yang membuat hamba bertahan saat ini. Ya Allah, masihkah ada secercah cahaya dalam kehidupan yang membimbing hamba untuk menjadi anak yang saleh, anak yang saleh, anak yang pernah didoakan sama orang tuanya yang sudah meninggal, Rabbi habli minas salihin. Anak yang pernah bercokol dalam kandungan seorang ibu, yang saya nggak pernah tahu saat itu apa yang dia katakan sambil mengusut perutnya, Rabbi habli minas salihin. Anak yang dilahirkan dengan kesederhanaan, dibalur dengan doa, Rabbi habli minas salihin. Tapi yang terjadi kebejatan dalam hidup yang hamba rasakan, ya Allah. Dia kritisi hidupnya. Allah bikin lembut hatinya, Allah bikin lembut dadanya. Hidayah pun mulai masuk, ya Allah, subhanallah. Ternyata ayat yang saya baca, ayat yang saya hafal, ayat yang saya mulai mengerti tafsirnya, ya Allah, betul-betul memreteli dosa dalam dada ini. Wajar kalau Nabi mengatakan mahaka fi nafsik wa karihta yatuliha alain nas. Dosa itu yang bikin dada ini nyesek, benci kalau orang tahu, ya Allah. Saya baca surat Al-Isra, Ustaz, ayat 21 sampai ayat 23. Ini ayat, ya Allah, membuat saya malu untuk menghayal tentang masa lalu saya. Ketika ayat dikatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa qul lahumā qawlan karīman wafid lahumā janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra. Ternyata harta karun yang tersembunyi dalam bumi, ya Allah, kau buka harta tersebut untukku, ya Allah. Masih belayak telinga mendengar ayat yang mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Qada, takdir. Allah telah takdirkan kamu alla ta'budu illa iyyahu, jangan kau sembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Mungkin gedung ini pernah banyak maksiat yang terjadi, tapi hari ini, ya Allah, kami bertauhid, mengatakan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau, ya Allah. Ayat itu harta karun untuk kami, ya Allah. Terserah orang mau berkata apa, surga hanya milik Allah. Mungkin saya nggak banyak membawa pahala, cuma seorang yang punya niat berbuat baik, sisa terserah Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Cuma ini yang membuat saya enggak kuat menahan isak tangis. Wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan, bukan berbuat khair, bukan berbuat taib, tapi ihsan. Setelah ku tahu ihsan artinya an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah walakin Allah yarak. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Itu ihsan. Ternyata ada ayat yang mengatakan berbuat baik sama orang tua ada tidak ada mereka. Dulu pernah datang seorang pemuda ke Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Kebayang tidak? Datang ke Rasul izin zina. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Kata Rasul, "Sholaita ya akhi, udah sholat belum?" "Lah, belum, sholat kata Rasul. Pantesan pengen zina, lowong belum sholat. Habis sholat datang lagi. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Geleng pala, sahabat pengen tebas pala nih orang sia. Rasul, kali kalau yang semodel mah bodo amat. Rasul, aduh, masya Allah. Apa kata Rasul? Bagaimana menurutmu kalau kakek nenekmu berzina? Malu Rasul sebagai cucu. Bagaimana menurutmu kalau ayah ibumu berzina? Malu sebagai anak. Kelak anak cucu pun malu ketika aku berbuat zina. Hatinya yang dihantam. Oh, berarti ada syariat. Beribadah dilihat atau enggak dilihat, betul. Kabar gembira.
Oh, walaupun orang tua saya sudah nggak ada, kesempatan untuk jadi orang yang soleh masih bisa, bukan tidak. Kenapa? Karena kebaikan anak itu harta orang tuanya. Anta wa maluka li abika. Kau dan hartamu, ibadahmu, semua amal yang Allah berikan sama kamu, li abika, milik orang tuamu. Allahu Akbar, ya Allah, ini yang membuat saya semangat nih, walaupun sedih. Wabil walidaini ihsana, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum auf. Buat yang masih ada orang tuanya, dengarkan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau seandainya orang tuamu salah satunya sudah tua, renta, dipaksa boros otaknya mikirin kamu sehingga dia tua terpaksa, buah yang matang kena panas, atau kedua-duanya sudah tua, fala taqul lahum auf. Jangan pernah berkata uf. Uf dalam bahasa Arab ini menghela napas. Orang tua panggil saya, Suhan, ya tolong dong ambilin air tuh, bawa kemari. Ya, tuh off tuh. Tolong pintu dikunci, ya. Tolong dong kunci. Iya, tuh off tuh. Tolong dong, mama mau berobat dulu nih, berapa kek? Tapi mah pas-pasan ya, tolonglah. Tuh off tuh. Ngasih cuma kepaksa. Nurut cuma kepaksa. Fala taqul lahum auf. Kalaupun orang tuamu sudah renta, tentu dia minta tolong. Ya, orang tua kan makin hari makin kayak anak kecil, betul? Ya, kalau si bontot dilatih tita, jalan di atas rumput yang berembun, mungkin bulan depan dia akan berlari karena makin hari makin lancar jalannya, betul? Tapi kan orang tua kita nggak bisa, sudah nggak bisa jalan, kita terapi. Ayo mah, tita, ayo pak, tita. Ini bulan depan lari, ya nggak mungkin. Sudah makin renta dia. Ini orang tua renta, kibar. Au kilahuma, fala taqul lahum auf. Dia bakal minta tolong, tolong jangan sampai terpaksa. Kenapa? Mumpung belum terlambat. Ini surgamu. Temui dia. Banyak orang berkeluh kesah. Ya, saya sampaikan di YouTube kajian tentang orang tua. Ya Allah. Subhanallah. Ada seorang pemuda bertanya sama saya dulu. Ustaz, aduh, Masya Allah Ustaz, saya pegel sama orang tua Ustaz. Aduh, saya begini salah, saya begitu salah, saya mau diomelin mulu Ustaz, bingung saya mau pulang di rumah Ustaz. Aduh, pulang dicari, nggak pulang dicariin, pulang diomelin, saya mau bingung Ustaz. Aduh, gimana ini? Orang tua saya kebangetan bawel, gini. Emang kenyataan betul. Pengajian orang tua ngeluhnya begitu juga. Ya Ustaz, nih kita nih orang tua Tat yang malu sama dia Tat. Perasaan baru kemarin ngandung dia sakit di atas sakit Tat. Ya Allah, saya emang gak hafal ayat, cuma saya berasa wahnan ala wahnin Tat. Sakit di atas sakit. Melahirkannya nyariin duit buat bayaran rumah sakit. Allah, berhari-hari meredam sakit sampai keluar, serasa ada yang hilang, ketika sakit itu pun hilang. Saya besarkan dengan cinta. Saya belum makan asal anak makan, saya belum mandi asal mereka sudah rapi. Ya Allah, sekarang dia tumbuh dewasa, masuk geng-geng motor, grup gak jelas, akhirnya menzolimi saya sebagai orang tua. Ya Allah Ustaz, sakit Ustaz, sakit. Masya Allah, subhanallah. Aduh, saya bingung ya. Saya bingung, ini anak mengeluh, ini orang tua mengeluh. Ustaz Subhan pro mana nih, bingung. Saya pro anak, orang tua nggak mau ngaji. Saya pro orang tua nih, makin banyak yang rusak urusan anak muda nih. Bingung saya. Bengong saya. Sampai terjadi sebuah kisah nyata yang saya alami sendiri itu. Ini anaknya masih ada, anak saya nih. Ketika dia masih kecil dulu tuh. Kita orang laki tuh kalau capek pulang ke rumah tuh, ya Allah nikmat, duduk, aduh paling enak depan rumah di Bogor.
Lihat pemandangan, ya Allah, Masya Allah, hilang dah. Saya pulang dari mana waktu itu? Dari Palembang kalau nggak salah. Saya bawa duku sama rambutan mah. Karena saya keluarga ini hobi duku, hobi rambutan, semua pada anak-anak nurunin. Nggak lama disuguhin kopi depan saya. Pelajaran buat saya. Sesulung masih 2 tahun lebih. Boya, agak susah dulu ketemu dia. Boya, di pangku. Turun lagi. Anak saya nggak bisa diem semua, baterainya bagus. Ya. Dia ambil itu duku, dia cemplungin ke kopi saya. Aduh, ini anak saya bilang, Masya Allah, ujian betul-betulnya. Tapi di situ saya baru berasa jadi orang tua tuh. Anak nyemplungin duku ke kopi udah cakep aja, udah ketawa aja kita. Saya pikir begitu udah beres, diaduk kopi sama duku. Ya kan keluar Betawi saya kalau udah begitu ya. Udah tahu aja Babil suka ngopi sama duku. Ya cuma, ya Allah. Selesai itu dia duduk di pangkuan saya, belum lancar ngomong kayak kan jago banget ngomong udah. Buya ini apa, Buya ini apa, Buya ini apa, Buya ini apa. Ya Allah, cerewet banget nih orang gitu. Semua ditanya sampai kayak wartawan. Cuma saya mikir gini, kalau nanti saya sudah tua, anak saya tumbuh dewasa, karena saya agak lambat nih punya anak. Jadi dia sama saya ini berapa ya bedanya ya? Ya, Gafik berapa sekarang? 9 tahun. 9 tahun. Berarti sama saya dia bedanya 37 tahun, Masya Allah ya. Jadi kalau saya sudah tua dia tunggu dewasa nanti ya. Saya kayak anak kecil, dikit. Anak saya datang lagi mau ngopi, saya cemplungin duku, marah gak kira-kira? Udah pasti marah deh. Tapi saat itu saya gak marah, udah lucu aja tuh ya. Terus saya tanya sama dia mau kemana, sama siapa, di mana, berapa, mau jawab gak tuh? Gue cerewet banget sih. Anak muda kan sekarang begitu kalau orang tuanya ngomong. Di situ saya belajar. Iya ya. Kasih orang tua tuh sepanjang jalan. Kasih anak sepanjang jalan. Mulai kita dipaksa dewasa oleh keadaan. Mulai dipaksa kita oleh kondisi yang mengatakan, ya Allah, ternyata yang namanya orang tua itu, seburuk-buruknya orang tua telah menyiapkan maaf lebih banyak ketimbang kesalahan yang kita lakukan ya. 10 kesalahan yang anak lakukan, anak orang tua siapkan 11 maaf untuknya. 100 dosa yang anak lakukan, orang tua menyiapkan 101 maaf buat anaknya. Gak usah khawatir, kamu masih punya orang tua, temuin dia. Sampai saya sampaikan dalam ceramah tersebut, kamu yang benci sama orang tua kamu yang gak ngelihat kelebihan dia, sehingga membuat kamu masuk kelompok-kelompok yang gak jelas untuk bisa freedom, bebas dalam hidup, freestyle, gak ada yang ngatur dalam bergaya. Coba deh gini, kamu tuh turunan orang baik, insya Allah kamu baik ya. Sekali-kali kamu teh lihat orang tua kamu lagi tidur, coba lihat ibu kamu, coba lihat ayah kamu, lihat sekali-kali, lihat coba. Ayah yang sombong, ayah yang keras, ayah yang pernah nimpuk kita, mukul kita, sekali-kali lihat coba. Ketika dia lagi tidur, coba lihat tatap wajah ayah kita, coba. Ya Allah, ayah, coba lihat. Masya Allah, napasnya. Coba lihat. Allah, ayah, ini orang yang kau benci. Coba lihat, kerut di kening ayah sudah mulai banyak. Coba lihat, matanya yang hitam sudah mulai bersepah putih. Coba, giginya sudah mulai tanggal. Coba lihat, pundaknya yang kokoh sudah mulai tampak tua. Angkat tangannya, lihat, keriput di mana-mana sudah mulai kelihatan. Ya Allah, coba lihat kaki ayah kita, lihat kukunya coklat hitam,
bukan karena jorok berbenturan dengan kerikil yang keras, di ladang, menanam, subhanallah. Ini orang yang kau benci? Atau kamu yang memang benci sama mama kamu, yang kamu mau bilang mama kamu tidak pernah akur sama mantunya, orang paling galak, orang paling semuanya. Lihat mama kamu lagi ini, coba lihat. Coba. Orang yang kamu benci itu lihat. Orang yang kamu nomor 2 kan dalam hidup setelah kau menikah dengan perempuan yang cantik, menurutmu coba lihat. Lihat. Ya Allah, mama. Kerut di kening mama sudah mulai tampak. Coba lihat. Mata mama yang hitam sudah mulai bersepah. Keriput tampak di mana-mana. Coba. Pipinya yang cabi sudah mulai keriput. Lihat napasnya. Coba lihat. Ya Allah, angkat tangan, coba. Angkat tangan yang pernah membelai kamu dulu, lihat. Ya Allah, mama. Tangan lentik sudah mulai keriput. Bahkan telapaknya pun tidak memutih karena kena bumbu dapur dan kotoran-kotoran lainnya, ya Allah. Lihat kukunya, lihat kuku kakinya, lihat. Demi Allah, inikah orang yang kau benci, orang yang kau katakan tak ada kebaikannya sama sekali? Wallahi, temui mereka. Sebelum terlambat, ambil tangannya, ambil tangan mereka, rasakan wangi kulitnya. Cium, rasakan wangi kulit orang tua kita. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kau cium dari mereka, kalau sudah tiada, wallahi akhi, air mata ini tidak mungkin menghidupkan mereka. Isak tangismu tidak mungkin menghentikan orang yang menggali lubang kuburnya. Dadamu terisak, sesak terasa, tak mungkin menggetarkan malaikat menyetop ketika mengambil nyawanya. Inna ruh idza qubida tabi'ahul basar. Roh ketika dicabut, mata yang ikut. Selamat tinggal manusia mulia. Selamat tinggal pintu keridhaan. Selamat tinggal kebaikan. Ya Allah, mereka telah tiada. Itu akan terjadi. Mumpung belum terlambat, cintai mereka, muliakan mereka. Wallahi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada di ridho mereka, orang tua kita. Murkanya pun sama. Gapai ridho mereka. Dunia ini tidak ada yang sulit. Penyakit apa yang bisa menempel di badanmu kalau orang tuamu ridho? Siapa yang bisa membantai dirimu kalau dua orang tuamu minta selamat untuk anaknya? Wallahi, tidak ada yang membahayakan dirimu kalau ridho mereka kau miliki. Ini mudah sekali. Allah dekatkan dengan kehidupan kita. Fala takul lahum ma'uf wa qul lahum qawlan karima. Oleh karena itu, untuk urusan orang tua, wa qul lahum qawlan karima, udah ngomong yang baik, ngomong yang karim. Kamu boleh kasar sama orang, kamu boleh gampang mukul orang, boleh dikit-dikit nusuk orang, itu urusan kamu lah. Sama orang tua jangan. Sampai Allah katakan, wahfid lahum janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah kamu, merendah bak piyik burung di hadapan induknya, merendah. Kamu punya anak buah, kamu ketua geng, orang takut sama kamu, merendahlah. Tidur di paha orang tuamu, letakkan kepalamu di bahunya. Balur aku dengan doa. Balur aku dengan doa. Karena hidup ini perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Wallahi, wahai orang tuaku, ini masalahku tak kunjung usai dalam hidup ini karena maksiat yang kulakukan. Innar rajula la yuramu rizqa bin yusibu. Dosaku banyak menghalangi doa yang kupanjatkan ke Allah, yang kubutuhkan ridhamu. Faqul lahum qawlan karima. Katakan perkataan yang karim, yang baik, yang lembut untuk mereka.
wahfid lahum janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah di hadapan mereka bapak ibu, di hadapan induknya sambil mengatakan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihi mereka ya Allah, cintai mereka ya Allah seperti mereka mencintaiku ketika aku kecil. Kama rabbayani. Kita disuruh ingat apa kebaikan yang pernah dia lakukan, jangan ingat salahnya. Dalam berinteraksi dengan manusia, lihat kelebihannya, bukan dilihat salahnya. Karena kalau kita cari salah di orang mana yang nggak punya salah, betul? Tapi kalau ingat baiknya, itu yang bakal bikin kita awet. Apalagi sama orang tua. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan kumpul kita di sini ini betul-betul mensupport hati kita untuk lebih mendalami Islam dengan benar. Dulu kita bongkahan batu keras yang susah dipecahkan. Biarlah waktu dan ilmu nanti yang bercerita. Kita akan menjadi potongan-potongan batu kecil yang bisa dipakai untuk membangun sebuah gedung. Karena kita nggak pernah tahu hari yang akan datang seperti apa. Tapi mumpung masih ada, apa kata Abdullah bin Umar, idza amsayta fala tantazir as-subh wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Tolong, kalau kalian ada di sore hari, jangan tunggu pagi berbuat baik. Pun kalian di pagi hari, jangan tunggu sore berbuat baik. Fastabiqul khairat. Masih ada orang tua, berbuat baiklah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita anak yang saleh, anak yang saleh, anak yang paling tidak punya niat. Ya Allah, andai kau titipkan rezeki lebih padaku ya Allah, kan kutuntun tangan kedua orang tuaku memutari Ka'bahmu ya Allah. Yang kubutuhkan cuma dua, menatap dua kemuliaan yang pernah kau ciptakan. Izinkan aku di ujung hayatku ini ya Allah menggandeng mereka, agar aku bisa melihat betapa indahnya rumahmu, betapa indahnya makhluk yang kau ciptakan untuk kedua orang tuaku ya Allah. Ayo ayah, ayo ibu, angkat tanganmu. Bismillah, Allahu Akbar. Ayo. Ibu katakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Ayah katakan sampai rukun yamani. Ayo katakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 7 kali kau putari, kau ajarkan dia. Di maqam Ibrahim kau katakan salatlah kalian 2 rakaat, tataplah wajah Ka'bah, tataplah. Di sini Uwais Al-Qarni pernah meminta kepada Allah agar dimuliakan ibunya dengan sorga. Ibunya berkata, Uwais, mintalah untukmu. Tidak ibu, cukup untukmu. Karena ketika engkau ridho menginjakkan kakimu di sorga, ridho Allah akan diberikan untukku. Masya Allah. Bawa mereka ke Safa Marwah. Ayo mama, ayo ayah. Inna Safa wal Marwata min sa'irillah. Naik. Sampai di Safa, ajak mereka menghadap kiblat. Ayah, ibu ikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjasa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ayah ibu, angkat tanganmu, berdoalah yang lama. Nabi mensyariatkan berdoa yang lama di sofa. Doakan anakmu yang berlumuran dosa ini. Doakan anakmu ini bisa menghela debu dari mutiara yang ada dalam hati ini. Doakan. Orang tua berdoa. 3 kali diulang, gandeng mereka menuju Marwah. Wahai ayah, wahai ibu, ku nanti kau di pintu Marwah. Kita tahallul nanti. Kita pasti bisa insya Allah. Ya, kita pasti bisa. Sudah, tinggalkan masa lalu, buka lembaran baru. Al-amal bi khawatimih. Amalan tergantung akhir. Kita berdialog. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami persilakan untuk 2 pertanyaan pertama, silakan. Ya. Fadhal, silakan. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, barakallahu fiik. Semoga Allah muliakan antum dengan ampunan insyaallah. Akhi fillah, pernah ada yang bertanya ke Rasulullah seperti itu. Ya Rasulullah, aku punya masa lalu dengan dosa yang banyak.
Kemudian aku bertobat, ya Rasulullah, apakah Allah masih mengazabku dengan dosa yang pernah kulakukan? Kata Rasul, orang yang bertobat seperti orang yang tidak berdosa. Memang Allah tidak hilangkan catatan dosanya, karena sejarah telah kau buat, tapi Allah telah gantikan dengan kebaikan yang banyak, insya Allah. Ya, jadi Allah akan ampunkan. Innama taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'al jahala summa yatubuna min qarib. Allah cuma terima tobat orang yang pernah berbuat salah karena kebodohan, dan dia bertobat karena ilmu yang dia miliki. Sehingga mudah-mudahan Allah jadikan antum lembaran yang baru dalam hidup antum karena tobat antum, insyaallah. Barakallah. Nah, fadhal, silakan. Silakan. Ada lagi? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelum masuk pertanyaan Ustaz, saya mau nanya dulu. Iya. Jadi saya agak ragu kalau misalnya di sebuah majelis tuh kita boleh istilahnya intinya kayak menanyakan tentang masalah keluarga gitu nggak? Iya. Yang istilahnya ya mungkin itu bisa dibilang aib gitu. Saya sebenarnya mau nanya dulu kalau misalnya. Iya. Iya. Sebenarnya begini, akhi fillah ya. Islam itu tidak mengizinkan kita membongkar aib. Ya. Kita boleh bercerita tentang keburukan yang kita lakukan sama orang yang kita yakin bisa memberikan solusi. Jadi kalau bisa memang antum umum saja. Artinya Ustaz, andai ada orang yang pernah punya masa lalu gini. Nah, gak usah antum bilang anak ini begini orang apa, gak usah. Ya, anak gak butuh itu. Anak cuma butuh antum bertanya tentang apa yang antum rasakan, tentang masa lalu antum tanpa mendetailkan saja gitu. Ya boleh-boleh saja. Tapi yang penting tidak mendetail sampai mengarah mengabarkan tentang keburukan orang lain dari keluarga kita. Itu nggak diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Ya udah kalau gitu, kalau misalnya bicara pribadi gitu boleh nggak Ustaz? Soalnya ada. Oh boleh sekali, betul ya. Nanti antum gimana? Antum bisa japrik atau antum nanti bisa ya lihat momen ya sudah tepat ya. Nah, betul. Ya silakan. Yang tanya betul? Antum nah. Ya. Bismillah, betul. Bertanya, jika saya masih memiliki dosa tapi masih sulit untuk mentobati dosa itu, apakah nanti saya bakal dihukum di akhirat? Memang tobatan nasuha ini seperti kemaksimalan dalam ibadah, butuh jam terbang. Ya. Kata Allah, hambaku berdosa dan dia bertobat, maka aku ampunkan dia. Kemudian dia menyesali tobatnya, menyesali dosanya. Tapi beberapa saat dia mengulangi lagi. Kemudian dia bertobat, kuampunkan lagi. Berulang-ulang seperti itu. Sampai Allah mengatakan, hambaku ini sadar bahwa aku maha pengampun. Sebenarnya selama antum mengulang dosa tersebut bukan karena kesengajaan, atau memang antum melakukannya karena keterpaksaan di bawah kemampuan antum untuk menghindarinya, kembali kepada hukum fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Kalau sudah pakai bahasa bertakwalah semampunya, ini kembali kepada kemampuan antum untuk bisa merubah diri antum. Makanya orang kalau sudah bertobat, itu harus hijrah total. Hijrah pergaulan, hijrah tongkrongan, hijrah persahabatan ya. Jadi hijrah itu berat banget hijrah. Tapi mempertahankan hijrah jauh lebih berat. Nah, itu kita butuh support dari kiri kanan kita. Tadi saya sudah bilang sepintas bahwa kita ini punya hati, kata Rasul, tiap hari itu seluruh anggota badan berkata kepada hati, wahai hati, kami termasuk kamu. Tangan ngomong begitu, telinga, mata, kaki semua ngomong ke hati. Jadi kalau hatinya baik semuanya baik, tapi kalau hatinya buruk semuanya buruk. Nah, makanya memang antum perlu tahu hati ini punya jendela, mata dan telinga. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar. Yang kau lihat baik, yang kau dengar baik, hatimu baik. Itu yang perlu antum lakukan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Naam. Ada lakum. Insyaallah manfaat. Fadhal. Lagi silakan. Antum. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ana yang belakang agak tinggian biar kelihatan yang katanya nanti ya. Antum silakan. Baik Ustaz, saya mau tanya karena banyak mungkin ya dari pengalaman juga. Iya. Jadi masih banyak gitu keluarga yang ya istilahnya mungkin belum menjemput hidayah atau bagaimanapun itu. Nah, bagaimana cara kita menyikapi itu? Karena di satu sisi keluarga adalah yang terpenting gitu, tapi di satu sisi juga
kadang kita sangat sulit untuk mengajak karena ya kita tahu karakternya bagaimana rupa. Nah, bagaimana cara menyikapi yang secara baik dan bagaimana yang harus agar kita kuat. Terima kasih Ustaz. Antum bicara amar ma'ruf nahil mungkar. Bagaimana memerintahkan kebaikan, mencegah keburukan pada keluarga, betul? Secara umum dalam Islam ini, idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa in lam yastati fa bilisanihi, fa in lam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Kalau kalian melihat kemungkaran, rubah dengan tangan kalian. Kalaupun gerakan enggak dipandang, rubah dengan lisan kalian. Kalaupun ucapan enggak didengar, rubah dengan doa. Kenapa? Karena yang merubah itu Allah, bukan kita. Jadi memang antum nih jangan pernah mentang punya masa lalu yang sumbu pendek, gampang ngegas aja gitu ya. Antum rapiin dulu tuh emosi. Karena nggak bisa antum berdakwah dengan emosi, itu nggak bisa. Nanti malah frontal kesananya. Dakwah yang paling indah itu dengan tingkah laku. Ya. Visualisasi. Pakai agama buat antum. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu aja dulu dengan agama. Nanti orang akan ngelihat perubahannya, ya Allah. Dia masya Allah ya. Setelah dia hijrah, itu antum belum ngomong saja, orang udah senang. Tapi kalau antum paksakan ngomong, orang jadi nggak senang. Saya udah mau taubat, cuma dia yang ngomong jadi malas, kan begitu ya? Nah, itu bahayalah gitu. Nah, jadi yang paling baik emang al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Naam, ada lagi lagi. Silakan, ada lagi? Di belakang mungkin? Di belakang, fadhal. Atau ibu-ibu, silakan tanya, fadhal. Akhwat, ada? Akhwat? Fadhal. Ada? Oke, sini. Fadhal. Silakan. Fadhal. Ada soal dari akhwat? Fadhal. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apabila ada seorang suami yang memberikan hartanya menafkahi ibunya tapi tanpa sepengetahuan istrinya, jadi secara sembunyi-sembunyi karena alasan tidak mau berdebat, bagaimana Ustaz hukumnya? Ini wallahu alam ya, mungkin dia lihat maslahatnya kali ya, karena mungkin dia punya istri yang tingkat cemburunya ini 5000 voltase gitu. Sebenarnya sih harusnya laki-laki itu betul-betul laki-laki gitu ya. Anda nikah itu, Anda itu hero buat keluarga Anda ya, jangan sampai hero di luar, bayi bongsor di rumah, jangan gitu ya. Jadi ya didik istri kita untuk paham, secantik apapun kamu, semanfaat apapun kamu, jangan pernah jadi saingan dalam hidupku untuk orang tuaku, karena bekas istri ada, bekas orang tua kan nggak ada ya. Tapi dikemaslah bahasanya. Jadi istri juga harus tahu bahwa tidak perlu mengetahui jumlah uang suami tiap bulannya, nggak perlu. Itu nggak ada syariatnya sudah. Komitmen saja. Kamu butuh berapa sebulan, saya akan kasih. Nah buat laki-laki gentle, saya akan kasih kamu sebulan 3 juta misalkan. Udah, jangan pernah ngayal minjem tuh duit. Walaupun orang tua kita datang, keluarga kita datang, pulang nggak punya ongkos, mendingan nyebrang rumah, pinjem sama warung, harga diri. Karena kalau kita pakai, mama pakai dulu mah, ini ada saudara kesian pulang ini, besok akan terjadi kebencian di hati istri kita sama saudara kita. Ketika datang saudara kita, yang kemarin orang harus gentle. Kalau udah ngasih jangan ngambil lagi, mendingan minjem sama yang itu, harga diri, jaga nama baik keluarga kita ya. Tapi ingat, dalam nafkah suami itu ada hak orang tuanya, hak istri, hak anak. Tapi dalam nafkah, dalam harta seorang istri itu tidak ada hak untuk diri suami ya, dan keluarganya. Makanya biarkan. Sehingga dalam Islam ini, kalau laki dapat warisan lebih banyak dari perempuan, 2 kali lipatnya. Kenapa? Karena laki-laki kalau punya uang itu bukan buat sendiri, lain sama perempuan. Sudah. Sekarang begitu saja, tetapkan sebuah komitmen bahwa kamu sebulan sekian akan saya cukupi. Itu wajib, namanya nafkah. Tapi ada yang namanya hadiah, sifatnya sunnah, mubah, boleh-boleh saja ya. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia tanya,
Tapi dia sembunyi-sembunyi, Ustaz. Itu yang saya nggak bisa jawab. Kenapa dia begitu gitu loh? Apakah pernah ribut karena ngasih atau apa? Tapi sebaiknya sih terang-terangan saja sudah. Ya, beliin mangga misalkan 5 kilo ya. Ini pilih, coba sih yang sini, kamu di sini. Pilih yang besar yang bagus coba. Nah, ini Kak, cuma ini yang besar yang bagus. Kirain buat dia, ini buat mama. Kasih dia. Oh kita ini orang tua harus yang terbaik. Didik. Nanti juga kamu kalau punya anak laki bakal begini mah. Al-jaza bijinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Jangan. Ya, kamu tuh di hati letaknya. Jadi ketika saya rangkul mamahku, kamu juga ikut merangkulnya. Karena kunci sukses rumah tangga saya sebagai suami, ridho mereka. Coba dukung saya untuk itu. Baru top kalau kayak begitu ya. Masya Allah. Bagaimana menasihati orang tua yang berprofesi sebagai orang pintar atau dukun sampai dia meninggal dunia? Itu gak usah nasihatin lagi, udah meninggal. Ya, kalau memang nggak ada fatwa ulama tentang kesyirikannya, doakan dia. Apakah akan ada pertanggungjawaban dari anak di hadapan Allah? Kalau memang dia mampu nasihatin, dia nggak mau nasihatin, iyalah. Nanti kan akan ada perdebatan. Kamu dukun, ya belum nyampe dukun banget sih. Ya. Kenapa kamu berprofesi sebagai ini? Ya habis nggak ada kerjaan. Emang nggak ada yang ngingetin? Harusnya ada anak saya, cuma dia nggak mau ngingetin. Mana anaknya di sorga? Dipanggil lah urusan itu. Ya, pakai panggil aku di sorga gitu. Dia mulai lagi. Gitu. Ya kalau memang dia punya kemampuan untuk merubah, dia nggak merubah, ya bertanggung jawab di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya tentang orang tua tadi. Kita kan harus selalu berbakti. Gimana kalau kondisinya seperti saya, anak satu-satunya, ditinggal orang tua dari kelas 3 SD, sekarang umur 30. Orang tua saya masih dalam keadaan pemabuk dan ibu saya selalu bangkang terhadap suaminya. Apakah saya akan menjadi dosa? Saya sudah bilang, akhwati fillah, Allah itu nggak ada yang takdirnya buruk. Kadang orang tua yang Allah ciptakan bermanfaat buat anaknya. Kadang Allah ciptakan terbalik, anaklah yang bakal menjadi manfaat buat kedua orang tuanya. Berapa banyak dalam sejarah para sahabat yang orang tuanya masuk Islam gara-gara anaknya. Hatta Abu Bakar As-Siddiq, betul? Karena Abu Bakar masuk Islam duluan. Ayahnya siapa? Abu Quhafa. Masuk Islam ketika Futuh Mekah. Jauh sekali masanya, makanya ketika Abu Quhafa masuk Islam, Abu Bakar nangis. Wabil hikayah, lama wadu'a yada Abi Quhafa ala yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fabaka Abi Bakar. Katakan dalam sebuah hikayat bahwa ketika tangan Abu Quhafa, ayahnya Abu Bakar, menyentuh tangan Rasul, dia berbaiat, nangis Abu Bakar. Tanya Rasul, ya Abi Bakar, lima bakaita ya Abi Bakar, apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Bakar? Wallahi ya Rasulullah, lau anna hadal yada ammik lakana khairan minhu. Lembutnya hati Abu Bakar. Bagaimana saya nggak menangis? Kalau seandainya tangan keriput punya orang tuaku ini adalah tangan paman-pamanmu yang kau dakwakan yang tidak bisa masuk Islam, lebih baik daripada ini semuanya. Seneng lihat ayahnya masuk Islam, tapi lebih seneng lagi kalau keluarga Rasul masuk Islam. Itu Abu Bakar. Kita kan harus tahu, nggak hanya kita yang diuji sama orang tua, nggak hanya kita yang diuji sama orang tua, semua diuji. Antum pernah dengar nama Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr? Ya. Abdurrahman bin Sakhr ini orang yang masuk Islam. Yang ketiga dia masuk Islam, ibunya nggak mau ngomong sama dia, sedih dia. Sehingga dia datang ke Rasul, ya Rasul, doakan orang tuaku ya Rasul, ibuku. Nabi berdoa, ketika Nabi berdoa dia berlari sampai ke rumah, diucapkan salam. Ibunya pun menjawab salamnya, karena dia tahu doa Rasul pasti mustajab. Jadi banyak. Hatta Nabi Ibrahim,
Sampai tegas dia mengatakan, inni bura'u binkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Tegas banget tuh Ibrahim. Maaf ayah dan kaummu, aku Ibrahim berlepas diri dari kalian dan semua yang kalian sembah. Sampai kapan? Sampai kalian kembali pada agama kalian. Tegas. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalaupun orang tuamu mengajak kamu berbuat kufur, jangan patuh. Wasahibhuma. Sahib artinya apa? Teman. Dan jadikanlah mereka teman dalam hidup yang transparan, ma'ruf. Jadi sama orang tua mah nggak ada kalimat menyalahkan, sudah. Sampai ada istilah pepatah mengatakan salahnya orang tua, benarnya anak. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya agar sholat kita lebih khusyuk? Ini asli pertanyaannya, Masya Allah. Kalau pengen khusyuk dalam sholat, yang pertama ya, kita harus tahu ini sholat untuk siapa. Allah. Kenali Allah dengan benar. Mudah-mudahan tempat ini jadi saksi bisu nih, yang akan menjadi sebuah pertanyaan di akhirat nanti. Bumi ini bakal berbicara bi'anna rabbaka awhalaha, karena Allah wahyukan bahwa kita bisa belajar tentang tauhid di sini. Kita bisa belajar tentang usulus salasah, 3 landasan pokok dalam beragama. Dan kita bisa belajar di sini sifat sholat Nabi. Nanti antum bisa panggil guru-guru di sini, Masya Allah, ustaz-ustaz yang betul-betul jelas, mulia, baik mereka. Kita di tempat ini kita belajar bagaimana cara sholat dari mulai takbir sampai dengan sujud terakhir, kemudian tahiyat akhir. Kita bisa belajar karena panjang itu buku. Dalam 1 rakaat, kata Syekh Albani dalam sifat sholat Nabi, dalam 1 rakaat sholat dari mulai niat takbir sampai tahiyat akhir, 1 rakaat itu disaksikan 625 hadis yang sahih. Kebayang kalau 4 rakaat tinggal dikali 4 aja dah ya. Ustaz, kalau korban, alhamdulillah tiap tahun tak dijalankan, tapi saya ingin anak saya berkorban, tapi anak saya belum bekerja, apa boleh? Ya kalau memang orang masih hidup diberikan kambing korban, boleh-boleh aja, ya, gak ada masalah. Kalau mengorbankan orang yang sudah meninggal, boleh atau tidak? Melibatkan orang yang sudah meninggal dalam korban kita, boleh. Melibatkan boleh. Ya Allah, terimalah korbanku ini untuk orang tuaku yang sudah meninggal, boleh. Korbanku untukku dan untuk orang tuaku gitu. Tapi kalau khusus orang meninggal suruh berkorban, nggak ada dalilnya. Assalamualaikum Ustaz, menyambung tentang ngasih orang tua tanpa tahu istri, berdosa nggak? Enggak, kecuali duit dia. Duit ente nggak kan? Duit ente dulu ya. Duit kita ya bebas. Makanya orang laki itu kudu gentle. Laki itu harus kerja, banting tulang, berangkat pagi bareng kang sayur, pulang malam bareng kampret kalau burung apa. Orang laki mah jangan kalah sama mayit. Mayit aja punya 2 kali 1, betul. Masa ente ngontrak seumur hidup? Tajam banget dan harus digituin. Apa yang harus dilakukan jika anak perempuan ingin menikah? Ya kawinin. Tetapi dicegah oleh orang tua dengan alasan orang tua ingin anaknya dekat selalu dengan orang tuanya dan bekerja lalu membahagiakan orang tuanya. Oh, itu keinginan yang wajar sebenarnya ya. Anda yang mau melamar, buktikan jauh tetap dekat. Gimana? Karena Anda jadi orang tua juga sama. Makanya saya suka bilang, orang tua kalau anaknya mau dilamar, nazor, ngelihat nih calonnya, boleh. Udah mantap, yakin, ta'aruf. Nah ketika ta'aruf, tanya tuh, kamu mau ngelamar anak saya? Iya. Yakin? Iya. Serius? Mau dibawa kemana anak saya? Ke surga. Masya Allah. Punya teman ulama gak? Tanya begitu. Karena rumah tangga tuh pasti punya masalah. Kalau calon suami anak kita nih memang punya teman ulama, nikahin dah. Karena kalau punya masalah dia akan ke ulama nanti. Kamu mau nikah? Serius? Serius tuh. Sama anak saya? Iya.
Punya teman ulama gak? Ulama teh naon? Balik. Kacau. Bisa bahaya, punya masalah malah ngomong sama anak tongkrongan kalau begini. Ustadz mengatakan bahwa surgamu berada di ada orang tua. Apabila kita akhwat sudah memiliki suami, apakah masih kita mendapat surga dengan berbakti kepada kedua orang tua kita, atau kita harus mengutamakan orang tua dari suami? Ukhti fillah, semoga Allah berikan kemuliaan buat rumah tangga ukhti insyaallah ya. Perempuan harus tahu ketika ijab qabul diucapkan laki-laki, saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai, sah. Saat itu dari pundak mertua kita ambil tanggung jawab istri kita. Berarti suamimu adalah manusia yang wajib kau ikuti dalam hidup ini. Maka baktimu yang pertama pada dia, karena tanggung jawab orang tua di pundak dia. Suami, ini istri, ini teman, ini anak untukmu. Kalau dia salah, berikan solusi, didik dia. Bukan cuma sebagai istri, sebagai anak juga, karena beban orang tua sudah di pundakmu gitu. Jadi kalau perempuan berbaktinya gimana? Itu kan laki, ibumu, ayahmu. Perempuan gimana, Ustaz? Sebenarnya si ulama mengatakan bahwa kalau seandainya perempuan tahu baktinya pada suami, pada keluarganya karena Allah, dan dia betul-betul mencintai keluarganya karena Allah, maka demi Allah itu sama dengan baktimu pada kedua orang tuamu. Jadi maksimal menjadi seorang ibu untuk sebuah rumah tangga itu bakti seorang perempuan kepada orang tuanya. Allahu a'lam. Karena saya masih dibingungkan orang tua yang mengatakan surga kita udah di suami. Iya betul, sudah bahasa. Ustaz, saya pernah lihat video di Dr. Zakir bahwa jenggot itu sunnah yang wajib. Saya lihat video itu ketika lagi jalan hijrah. Saya sampai berhenti kerja dari hotel karena di hotel harus bersih kumis, jenggot. Apakah keputusan saya benar, Ustaz? Ya kalau Anda sudah mantap benar. Karena memang jenggot ini wajib. Lambang laki-laki. Waqsus sawarif wa kulliha. Tipiskan kumis, panjangkan janggut. Betul. Ustaz, bagaimana cara taubat dari menzolimi orang lain, menghina di antara kita dulu pernah berselisih di jalan dengan cara memukuli geng lainnya? Ya, antum tanya bagaimana cara bertobat. Ya antum bertobat, menyesali masa lalu antum, berhijrah di lingkungan yang buruk pada lingkungan yang baik. Mulai mengaji, mulai dekat sama ulama, dekat sama orang-orang saleh. Supaya Allah muliakan kita insyaallah. Kemudian hijrah itu total, ya, semuanya kita hijrah. Ya. Makanya mudah-mudahan nanti semoga Allah berikan kemudahan, nanti kita bikinkan agenda ya, setahun beberapa kali nanti sampai ketemu ujung dari dakwah tersebut. Mau kemana kita nantinya nanti ya? Nanti regenerasi dari antum yang teruskan ke yang lain insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Saya punya ibu yang sudah sepuh, terus ibu saya melaksanakan sholatnya dan gak sesuai sunnah, berhubung sudah sepuh dikasih tahu barangkali masih susah, jadi harus gimana Ustaz? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Orang kalau sudah tua banyak dispensasi, diingetin aja sudah. Ya, syukur dia mau berubah, enggak serahkan ke Allah. Kenapa? Dia diuntungkan punya Anda. Amal soleh Anda pahala buat dia insyaallah. Ustaz, apakah boleh meninggalkan setiap selesai sholat wajib kita langsung terbebas tanpa berzikir? Ya sebenarnya boleh saja, cuma Nabi contohkan jangan sampai nggak bertasbih, bertahmid, bertahlil. Sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi kalau ada kepentingan yang wajib boleh, tapi kalau nggak ada jangan sayang. Zikir tasbihnya sunnah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Orang tua saya hanya tinggal ibu yang sudah renta, yang sudah tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Untuk berbakti dengannya ada kekurangan terkait waktu yang dipakai bekerja untuk biaya hidup ibu juga. Bagaimana orang tua Anda ini dalam keadaan renta, Anda nggak bisa berbakti full karena harus bekerja. Kerja Anda itu bakti untuknya. Ya, bekerjalah dengan yang halal, dengan cara yang baik.
itu bakti Anda kepada dia insyaallah ya. Dan yang terakhir ini, Assalamualaikum, apakah perbuatan dosa di masa lalu ataupun di masa depan termasuk qada dan qadar? Iya, Allah telah takdirkan kita. Ini takdir yang baik, takdir yang buruk ya, artinya Allah telah takdirkan keburukan di masa lalu kita untuk kita tinggalkan agar dapat takdir yang baik. Nafiru min qadarillah ila qadrillah, beralih dari takdir yang buruk menuju takdir yang baik. Insyaallah mudah-mudahan manfaat yang disampaikan ya, buat anak pribadi, buat jamaah sekalian ya. Ini nanti ada beberapa pertanyaan yang bagus nih ya, yang saya ingin berikan hadiah nanti nih. Tadi salah satunya ini orang tua saya hanya tinggal ibu ya. Nanti antum bisa lihat di Al-Aziki Channel ya. Itu ada banyak cerita tentang orang tua yang bisa jadikan pelajaran. Ustadz mengatakan bahwa surga berada di bawah orang tua. Apakah kita akhwat? Ini akhwat juga boleh nih. Kemudian yang terakhir ini, bagaimana cara sholat kita bisa khusyuk? Ini pun bisa diambil beberapa stiker ya, yang bisa dijadikan manfaat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah manfaat yang disampaikan buat saya dan jamaah sekalian. Saya kepada pembawa acara. Akhirul da'wana alhamdulillah.